Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman yang ke-327 yang berjudul Karunia Terbesar Tuhan bagi Dunia Putranya. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Di padang-padang rumput tempat Daud menggembalakan kawanan dombanya dahulu, gembala-gembala masih tetap berjaga pada malam itu. Sepanjang saat-saat hening itu, mereka bersama-sama mempercakapkan hal juru selamat yang dijanjikan itu, serta mendoakan kedatangan raja itu ke tahta Daud. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Tertulis dalam buku Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 37. Jadi di sini ayatnya sudah dikatakan bahwa ada seorang malaikat yang diutus daripada Bapa untuk menyampaikan kabar bahwa Yesus Kristus itu telah lahir di kota Daud. Jadi di sini dikatakan bahwa di saat di tempat Daud menggembalakan kawanan dombanya, tetap ada gembala-gembala yang masih tetap berjaga. Tetapi dikatakan gembala-gembala itu mempercakapkan hal tentang juru selamat yang dijanjikan itu. Jadi bagaimana gembala-gembala ini dikatakan mereka adalah orang yang mau untuk mempelajari, mereka adalah orang yang mau untuk mempercakapkan hal tentang kedatangan juru selamat itu. Berbeda hal dengan orang-orang yang lain. Kita tahu bahwa pada saat kedatangan Yesus yang pertama di dunia ini, kelahirannya di Bethlehem itu, dikatakan banyak orang yang tidak siap sedia akan kedatangan daripada juru selamat tersebut. Padahal kedatangan juru selamat tersebut sudah ada di nubuatan, tetapi banyak orang yang tidak mau untuk mempelajari dan tidak mau untuk mencari tahu tentang kedatangan juru selamat itu. Tetapi di sini dikatakan bahwa di saat gembala-gembala itu memperbincangkan tentang hal juru selamat yang dijanjikan itu, dikatakan tiba-tiba datanglah seorang malaikat untuk berkata kepada mereka bahwa malaikat itu akhirnya memberitahukan kepada para gembala itu, karena para gembala itu mungkin terlihat takut karena mereka mungkin tidak pernah melihat suatu hal yang sangat mulia ada di depan mereka. Maka dari itu dikatakan di sini malaikat tersebut mengatakan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kabar, yaitu kesukaan besar." Jadi bagaimana kelahiran Yesus di dunia ini adalah harusnya disambut oleh seluruh dunia, disambut dengan suatu kesukaan yang besar. Tetapi kita tahu bahwa kedatangannya yang pertama itu begitu tidak disambut oleh dunia. Hanya segelintir orang sajalah yang menyambut kedatangannya. Begitu pula pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita tahu bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali itu sudahlah sangat singkat. Kita tahu bahwa waktunya tidak ada yang tahu. Tetapi yang kita tahu pasti, firman Tuhan sudah mengatakan, sama seperti di kedatangannya yang pertama ketika ia dilahirkan di dunia ini, ia harus menjadi seorang manusia. Kedatangannya yang kedua itu juga sudah dinubuatkan. Kita tahu bahwa ia pasti akan datang. Meskipun kita tidak tahu kapan waktunya ia akan datang. Tetapi kita tahu bahwa melalui firman Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus mempersiapkan bagaimana kita menyambut kedatangan daripada juru selamat itu. Sama seperti para gembala yang selalu memberitakan, selalu menceritakan, atau selalu mempercakapkan hal tentang juru selamat itu. Hendaklah hal tersebut juga ada dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhanlah yang menjadi fokus utama kita dalam setiap perkataan dan perbuatan, sehingga kita selalu fokus hanya kepada Dia saja. Dan di sini juga dikatakan bahwa putra surga sedang berada di antara umatnya. Anugerah Tuhan yang terbesar telah diberikan kepada dunia, kesukaan kepada orang miskin. Karena Kristus telah datang untuk menjadikan mereka ahli waris kerajaannya. Jadi bagaimana di sini begitu indah firman Tuhan mengatakan bahwa kesukaan akan diberikan kepada orang-orang yang miskin. Kita tahu bahwa kita tidak ada artinya dengan dibandingkan oleh surga itu sendiri, karena surga itu sendiri penuh dengan kekayaan daripada Bapa itu. Dan di sini dikatakan bahwa
bersukacitalah kita ketika kita mengalami miskin itu. Kita menyadari bahwa kita miskin, maka kita membutuhkan Bapa kita membutuhkan Tuhan kita. Dan di sini juga dikatakan kita harus bersukacita karena Kristus telah datang untuk menjadikan mereka ahli waris kerajaannya. Begitu indah firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu mempunyai suatu misi dan visi untuk kedatangannya di dunia ini. Ia ingin untuk memberikan kedudukan yang mungkin tidak bisa manusia dapatkan dengan kekuatan mereka sendiri atau dengan kemampuan mereka sendiri. Kita tahu bahwa ketika ada manusia yang lahir dan mungkin mereka berada di posisi menjadi seorang pemimpin, kita tahu bahwa itu adalah suatu talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka. Itu adalah suatu kebanggaan bagi mereka, kehormatan bagi mereka. Lalu apakah kita yang merasa diri kita ini miskin, kita ini tidak layak, tidak pantas untuk kerajaan surga itu, apakah kita masih mau menyombongkan diri? Apakah kita mau menyombongkan diri kita bahwa dengan kemampuan kita bisa memasuki kerajaan surga itu sendiri? Ataukah kita justru selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kasih yang Tuhan berikan, sehingga itulah yang membuat kita mempunyai suatu pengharapan bahwa Tuhan akan menjanjikan hal tersebut. Lalu apakah yang kita mau lakukan untuk persiapan kita untuk menjadikan diri kita layak untuk menjadi ahli waris kerajaannya itu? Kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita hukum-hukumnya. Hukum-hukum tersebutlah yang bisa menuntun kita untuk menjadikan diri kita layak di hadapan Tuhan. Dan ketika kita mau untuk mempraktekkan hukum-hukum Tuhan itu, kita mau untuk menghidupkan karakter Tuhan itu, itulah yang akhirnya membuat bekal bagi kita. Dan kedatangannya di dunia ini yang pertama itu adalah contoh yang sempurna untuk kita lakukan. Bagaimana kita bisa melihat dalam kehidupannya, kehidupan yang benar-benar tidak mementingkan diri, kehidupan yang rela untuk berkorban, dan kehidupan yang mau untuk berbuat baik dan benar setiap hari. Kita tahu bahwa itulah yang menjadikan pelajaran bagi kita, sehingga kita bisa mendapatkan diri kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan benar di hadapan Tuhan itu sendiri. Dan di sini juga dikatakan bahwa kesukaan kepada orang kaya, karena ia akan mengajar mereka itu bagaimana mendapatkan kekayaan yang kekal. Jadi kita tahu bahwa mungkin kita lihat banyak orang di dunia ini yang masih mempunyai kekayaan, tetapi orang-orang yang kaya itu mungkin tidak mempunyai kekayaan yang kekal itu. Dan di sini dikatakan Tuhan juga mengajarkan kepada orang yang kaya bagaimana mempunyai suatu kekayaan yang kekal itu. Bagaimana kekayaan itu adalah kekayaan yang berasal daripada Bapa kita. Yang kita tahu bahwa setiap kekayaan itu adalah bagaimana ketika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Bapa kita. Bagaimana kita mempunyai pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Bapa. Dan ketika kita banyak mempunyai pengalaman hidup bersama dengan Bapa, itulah yang membuat kita kaya di mata Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa kesukaan kepada yang kurang pintar, karena ia akan menjadikan mereka bijaksana kepada keselamatan. Kesukaan kepada yang terpelajar, karena ia akan membukakan kepada mereka rahasia yang lebih dalam daripada yang pernah mereka selami. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa bersukacitalah kalau kita kurang pintar, sehingga kita tidak merasa diri kita sombong, kita tidak merasa diri kita mampu. Dan di sini juga dikatakan karena Tuhan akan menjadikan mereka bijaksana untuk keselamatan. Jadi bagaimana kita akan mempunyai sifat yang bijaksana ketika kita rajin untuk hidup bersama dengan Bapa kita. Bagaimana kita mau hidup untuk melayani orang lain. Bagaimana kita mau hidup untuk menjadi pekerja-pekerja Tuhan itu sendiri. Dan di sini juga dikatakan bahwa kesukaan menjadi yang terpelajar, karena ia akan membukakan rahasia yang lebih dalam daripada yang mereka pernah selami. Jadi kita tahu bahwa orang yang terpelajar, mereka akan suka untuk mencari tahu tentang suatu hal yang mereka belum ketahui. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan akan membuat mereka mengerti rahasia-rahasia yang mungkin belum mereka pahami. Dan di sini juga dikatakan bahwa kebenaran yang telah tersembunyi sejak bumi ini dialaskan akan dibuka kepada manusia oleh pekerjaan Juru Selamat. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 291. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan bahwa apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita, hendaklah kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tahu bahwa mungkin ada kelemahan dan cacat tabiat kita, tetapi ketika kita datang kepadanya, kita mau untuk menjadi pribadi yang baik dan benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membantu kita untuk menjadi saluran tangannya.
Dan ketika kita mau untuk menjadi perpanjangan tangan daripada Tuhan, menjadi rekan sekerja Tuhan, dengan segala tabiat kita yang mungkin akan dilihat oleh orang banyak, itulah kita akan menjadi berkat bagi orang-orang tersebut yang mungkin mereka belum mendapatkan kesempatan untuk mengenal siapa Bapa kita yang sempurna ini. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan masih memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri kita hari demi hari, sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang benar, yang mungkin akhirnya akan didapati layak pada hari penghakiman nanti. Dan ketika kita mau untuk berdiri di hari penghakiman nanti, tentu saja perubahan itu harus kita mulai sejak kita mengenal firman Tuhan itu, kita mendengar firman Tuhan itu. Karena kita tahu bahwa setiap perubahan itu tidak ada perubahan yang instan, yang kita bisa langsung berubah ketika pada akhirnya nanti. Tetapi perubahan itu harus kita praktekkan hari demi hari. Kita harus melakukan setiap hari, karena usaha yang tekun itulah yang akan diperhitungkan oleh Bapa kita. Kita tahu bahwa setiap hal kita tidak bisa menjadi yang baik dan benar hanya dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi dengan usaha yang tekun dan pertolongan daripada Bapa kita, kita akan bisa untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa mempunyai praktek-praktek hidup sama seperti Tuhan Yesus, itulah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang bisa seturut dengan kehendak Tuhan itu. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Biarlah firman yang begitu singkat ini boleh mengingatkan kita kembali, sehingga kita mempunyai suatu kemauan untuk memperbaiki kehidupan kita dan mau untuk fokus hanya kepada Bapa kita yang di surga. Karena kita tahu bahwa begitu besar kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bagaimana Ia mau mengorbankan dirinya, Ia mau untuk memberikan kepada kita sebuah pengharapan, sehingga kita mempunyai suatu kesempatan untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat surga itu bagaimana. Tetapi hendaklah kita melakukan hal yang baik dan benar itu, karena itu adalah yang baik dan benar yang harus kita lakukan, bukan kita berfokus kepada imbalan apapun yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaannya selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.